Saudara, kita belajar hidup dengan Tuhan itu belajar yang nyata. Jangan cuma mengayal, mengharapkan sesuatu yang saudara sendiri belum tentu dapat capai. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda, orang-orang muda, ini saya tadi kan tanya, ini kebaktian ini kok disebut apa? Dewasa muda, kok kebalik? Pemuda dewasa, kok ini dewasa muda? Ya dah? Karena apa saudara? Karena ternyata dewasanya ini kan dewasa umur toh. Hah? Dewasanya umur toh. Tapi masih muda. Lah ini masalah itu. Karena ternyata memang orang yang sedang umurnya dewasa itu, jadi saya tanya dari umur berapa toh kalau yang disebut dewasa? 24 katanya. Padahal zaman sekarang yang dinamakan dewasa itu enggak 24, 12. Kenapa saudara? Karena anak-anak zaman sekarang itu sudah begitu hancur jiwanya sehingga cepat dewasa. Maka dari itu saudara perhatikan umur manusia dari zaman Adam terus diturunkan sama Tuhan, terus turun sampai sekarang cuma 70 tahun. Dan tidak banyak yang bisa mencapai 70. Lebih turun lagi. Kalau tidak percaya saudara perhatikan anak kecil-kecil. Zaman saya kecil saja. Zaman saya loh. Tahun 3 saya dilahirkan 35. Anak umur 5 tahun itu belum bisa apa-apa saudara. Belum bisa apa-apa. Masih ngompol. Adik saya yang kecil itu umur 5-6 tahun tuh masih menyusui ibu. Sampai saya bilang, anak zaman sekarang 4 tahun saja, 5 tahun sudah tahu seneng orang perempuan laki. Saya sampai bingung saya. Cucu saya sendiri bilang, loh itu seneng sama saya loh. Kok bingung saya. Ini anak umur 5 tahun kok sudah tahu seneng. Loh, Pak, jadi yang dinamakan dewasa itu umur berapa? Batasnya apa coba? Maka dari itu saudara, umur yang 24 ini umur yang paling susah. Paling sulit. Kenapa? Sudah waktunya kawin. Sudah waktunya kawin, belum kawin. Sudah waktunya berdiri sendiri, belum berdiri sendiri. Ya dah? Nanti kawin muda, masalahnya tumpuk-tumpuk tak karuan. Ini masalah yang paling susah itu umur segitu. Umur saudara ini loh paling susah. Nah, jadi saya ketemu orang susah model sekarang. Maka dari itu saya ingin mengajar kepada saudara dan belajar mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus itu Allah sendiri, tetapi dia baru dipanggil Tuhan umur berapa? 30. Lah, selama 30 tahun itu roh dia itu tetap Allah enggak? Hah? Allah. Lah, dia punya jiwa enggak? Punya. Jiwanya siapa? Ayo. Jiwa manusia atau jiwanya Allah? Manusia, saudara. Lah, daging manusia. Tapi rohnya Allah. Lah, kalau kamu rohnya roh apa? Hah? Ayo tak tanya di sini. Kamu punya daging manusia, jelas toh? Jiwanya jiwa manusia, tapi rohnya? Hah? Waduh, ngangkat diri. Roh Allah. Ngawur kamu. Kamu tetap roh
Manusia. Lah, waktu saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus dikirim, baru disertai Roh Kudus, Roh Allah. Jadi di dalam diri kamu ada berapa roh? 2. Kalau orang yang belum percaya, rohnya berapa? Siapa bilang? Makanya kamu harus belajar. Lah kalau dia orang main dukun, rohnya berapa? Sama-sama kamu enggak? Sama. Yang satu Tuhan, yang satu setan. Saudara pernah lihat toh, dan baca Alkitab toh, seorang yang dirasuk setan, di dalam dirinya ada berapa? Banyak, masuk babi 2000 nggak habis-habis kok. Nah makanya dari itu saudara kamu harus belajar benar-benar bagaimana hidup di dalam satu kenyataan. Sebab saudara dan saya ini hidup di dalam 2 dunia. Dunia daging yang sekarang ini kamu tinggal, tapi juga dunia roh. Nah, ini yang saudara itu harus sadari. Sebab kerap kali kita ini kalau sudah percaya Tuhan, sebelum jatuh cinta sama Tuhan, itu menggebu-gebu hidup di dalam dunia roh, lupa dagingnya. Lupa kalau saudara itu hidup di dunia. Masih suka makan, masih suka barang-barang enak, masih mata keranjang. Loh ya dah, coba itu gak sadar soalnya apa? Dunia roh. Terus banyak yang sudah menggebu-gebu gitu, oh gak apa-apa, melayani bersama, kan dunia roh. Tapi pijinya semua laki perempuan sendiri sampai tidur di kamar berdua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya apa-apa. Kalau roh sedang copot, susah. Lah jatuh. Nah ini loh saudara. Saudara harus menyadari. Sebab kita harus hidup dengan dunia. Sebab Tuhan berkata kamu hidup di dunia ini di domba di antara serigala. Jadi itu nyata, nggak bisa saudara. Dan firman Tuhan berkata, setan itu seperti singa yang mengaum, menintai terus. Maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan dan mengerti maunya Tuhan itu apa. Itu yang penting. Tapi kerap kali kita tidak tahu maunya Tuhan. Yang penting, yang gampang apa? Maunya kita. Lah ini kerap kali orang Kristen pasti kecewa. Maka kita buka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Coba kita nanti ini belajar firman Tuhan tentang Yefta. Mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan loh, ini firman Tuhan, bukan saya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, sampai di sini dulu. Nah, Alkitab berkata bahwa Yefta itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ada tapinya. Anaknya perempuan sundal, anak pelacur. Nah, waktu Yefta kecil dengan saudara-saudaranya, dia sudah diusir belum? Belum. Hidup bersama.
Tapi setelah dewasa, pikirannya mulai jalan. Nah, kenapa Yefta diusir? Apakah dia malu punya saudara anaknya pelacur? Enggak. Alkitab berkata, bukan saya. Perkara apa? Kenapa dia diusir? Karena harta warisan. Nah, sekarang ini jujur. Saudara-saudara ini kalau punya teman melihat penampilan, kedudukan, level hidupnya atau enggak? Ayo jujur. Apalagi perempuan-perempuan ini. Kalau dideketi kira-kira yang penampilannya kurang meyakinkan. Nah, ya dah. Terus yang meyakinkan sekalipun tapi anak pelacur. Ayo. Kamu miring-miring atau bisa nerima? Tidak bisa dah. Nah, makanya saudara, kita harus belajar firman supaya saudara dan saya itu mengerti, mengenal akan Tuhan yang luar biasa. Saya dulu tidak mau menjadi orang Kristen waktu kecil. Karena apa? Saya lihat om saya, engkong saya, bapak saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Saya katakan orang Kristen munafik. Saya bilang. Sampai ibu saya pernah tanya, saya umur 12 itu, sebelum ditemui Tuhan, ibu saya tanya, nak, kamu besok mau jadi apa? Lalu saya bilang, saya harus jadi seorang sarjana. Terus kamu nanti cari istri yang model apa? Umur 12 loh saudara. Kok ditanyai istri? Tapi ternyata memang benar. Benernya apa? Saya sudah mulai mikir. Ya makanya itu saya bilang, ini dewasa itu enggak ada ukurannya. Di dalam Alkitab orang Yahudi dewasa itu umur 12 kok. 12 dewasa. Nah, maka pada waktu itu jawaban saya pun mengejutkan ibu saya. Saya bilang tidak akan mau kawin. Loh, kenapa gitu? Orang kawin itu masuk neraka. Kenapa? Gitu. Nah, papa sama mama setiap kali ngomong ribut. Ngapain punya istri? Ribut terus aku bilang. Itu sebelah om ya ribut. Ngapain punya istri? Penderitaan. Mama kaget. Loh kamu ini anak laki pertama saya kok punya pikiran yang jelek gitu. Iya loh, kenyataan. Belajar dari apa yang dilihat. Pengalaman orang tua itu pelajaran yang baik. Tapi saya itu heran. Kenapa heran? Ribut terus, tapi kok anaknya banyak. Nah, itu. Sebab saudara saya 9. Tapi tiap kali ngomong ribut. Lah kan bingung kok ini anak kecil gak ngerti papa ini piye toh. Jangan ngerti. Apakah ini artinya hidup? Ribut terus tapi anaknya ini bagaimana? Aku bilang. Sampai saya bilang ini belum ngerti saudara. Sehingga akhirnya saya bilang, mama ini kok. Terus dia bilang, lah kamu kok punya pikiran gitu? Makanya aku gak mau kawin. Lah terus kamu gak punya anak? Oh enggak, anaknya banyak. Loh, lah kok model gitu? Sebab saya kepengen gak mau kawin tapi punya perempuan di mana-mana. Bayangin umur 12 loh. Itu ndak orang super mata keranjang. Lah itu saya saudara. Makanya saya bilang, saya ini dulu punya watak itu jeleknya luar biasa. Super mata keranjang, super mata duitan, super sombong. Kenapa? Karena ditempa di dalam hidup penuh dengan perjuangan. Coba saudara bayangkan Yefta ini. Dia pada waktu kecil pasti sudah diajak bahwa dia anak seorang perempuan sundal. Dan setiap kali mesti dibuat kalah-kalahan.
sama saudara-saudaranya, ya toh? Sehingga pada waktu dia dewasa diusir lagi. Bayangin saudara, apakah jiwa daripada Yefta tidak pahit, rusak, hancur, kecewa? Tapi Alkitab berkata apa? Dia seorang pahlawan yang perkasa. Yefta jiwanya rusak, pahit, tapi rohnya dia menggantung kepada Tuhan. Sehingga dia pada waktu diusir, dia pergi, dia jadi apa? Perampok. Kepala rampok. Bayangin. Jadi kepala rampok. Tapi mengapa Tuhan pilih orang kaya Yefta? Aneh kan? Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar bisa mengenal Tuhan. Kalau tidak, saudara nanti jadi orang Kristen pasti gugur dan kecewa. Kenapa? Karena sementara ini kita menjadi orang Kristen ditempa. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus itu betul tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kamu selalu berhasil atau banyak gagal? Ini jujur. Banyak gagalnya atau banyak berhasilnya? Gagal toh? Nah, lalu yang kamu nyanyikan tadi apa? Apalagi yang dipanggil sama tadi ya pengurus. Siapa pahlawan-pahlawan? Soalnya apa saudara? Saudara itu belum menyadari. Menyadari apa? Bagaimana kepercayaan pengenalan kita akan Tuhan? Sampai di mana? Ujiannya itu apa? Hah? Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa pengenalanmu akan Tuhan itu sudah sampai tingkat keberapa? Sampai di mana? Itu kalau Tuhan memberitahu saudara baru saudara tahu. Kamu terus Pak, aku terus. Ya wes aku turut terus. Dia turut saudara. Akibatnya apa? Up. Makanya jangan ikut-ikutan. Dia sama-sama Kristen nih. Dia pindah ke Jakarta, jadi dokter gigi di Jakarta. Saya hampir iya. Pertama habis dites, tidak ada satu yang bisa. Pertanyaan itu memang aneh-aneh. Memang sengaja dia jatuhin. Sengaja. Dia bilang, kamu ini satu juga bisa. Tidak bakal bisa mas. Tidak bakal bisa mas. Kenapa? Pertanyaanmu aneh-aneh. Lalu dia bilang, ya sudah, ambil buku. Buku apa mas? Bahasa Jerman. Aduh, Jerman. Aku bilang, gak bisa mas. Belanda, gak bisa. Prancis, udah bisa. Inggris. Aku Inggrisku tuh dulu di SMA dapat 4. Saya tuh ngaku jujur, saudara. Nah, lalu dia bilang apa? Cina goblok. Bayangin, saudara. Jadi, hinaan dapat. Ya dah? Cercaan dapat. Ancaman dapat. Nah, ya sudah, itu memang Tuhan seorang. Dibawa masuk ke tempat yang lubang singa, saudara. Baru lihat mujizat kayak Daniel. Tapi kamu masuk lubang singanya? Sama. Tapi mau kenal Tuhan, bagaimana caranya? Ini, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saudara harus rela berjalan apa yang Tuhan perintahkan. Itu hidup dengan Tuhan. Jangan pakai ini kepinteran. Jangan kepinteran, saudara. Jangan kepinteran. Kalau kamu kepinteran, hikmat Allah itu satu kebodohan. Jangan saya jalan. Ya udah dunia ini goblok, Cina goblok. Lah kalau udah goblok ya sekolah masa aku. Kalau udah bodoh tidak mungkin saya sekolah.
Malah bodoh ini minta diajarin sama Mas, aku bilang itu. Saudara tahu? Allah Bapakku di surga pembelaku. Luar biasa. Sebab dia bilang, oke, ambil buku Jerman, ambil. Dibacain dia, tidak dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Diterjemahkan sama dia. Aku bacain, aku ajarin kamu semua pertanyaanku. Saya jabarkan dan jawabannya. Dalam waktu 3 jam, saudara, diajari khusus. Setelah itu dia bilang, besok datang, tes lagi. Kalau kowe gak bisa, tak keluar dari universitas. Ya, nah, Tuhan luar biasa kok, saudara. Apanya diomongin dia, langsung kayak komputer rekam. Yes. Langsung besoknya sumadep dites. Semua yang diajarkan cum laude. Akhirnya dia bilang apa? Ternyata gue kok Cino pinter. Saudara. Ya, saya lalu dia apa, saudara? Teman saya dikeluarin, pindah ke Jakarta. Saya disayang-sayang sama dia. Lalu dia bilang gini, bagus, ambil buku lagi, tak ajari lagi. Besok kamu tes sama prof. Kalau tak lulus tak gantung. Nah aku bilang gini, asal tanyaannya jangan lebih dari ceritaan Mas. Nah ya toh. Ya betul enggak? Lah, tidak dipelajari ya gak bisa. Nah, dia kan asisten kepala. Baik, dia bilang, ceritain semua. 3 jam lagi. Jadi gak usah ajar toh. Lumayan. Jadi dia yang cerita, habis itu besok dihadapkan, dituntun sendiri. Kalau daftar sama prof itu butuh sebulan. Ini enggak usah daftar. Diajak, digandeng sama dia. Prof, tolong ini tes murid saya. Kalau dia enggak lulus tak gantung. Prof yang saya yakin muridmu enggak ada yang enggak jagoan. Harus jagoan. Besok dites, dia nungguin saudara. Di sebelah saya, ya biarin, pokoknya jawab pertanyaannya enggak lebih dari cerita dia toh. Asal menceng sedikit saya bilang. Ya toh, salah dia bukan salah aku. Oh dia enggak cerita, salahmu. Saudara tahu, profesornya sampai geleng-geleng. Ini baru murid Sigit. Saudara tahu, cum laude dirangkul sama dia. Aku itu paling benci sama Cina karena apa? Aku dulu tuh menderita gara-gara Cina. Tapi aku ketemu kamu, aku kok so seneng Cina. Kan? Dirubah Tuhan, kutuk jadi itu Yesus. Dan saya sampai lulus dibela dia mati-matian. Jadi saya praktek anatomi tak diodeli itu. Dia datang tuh marah saudara. Karena apa? Teman saya dimarahin semua. Ini siapa? Teman saya kurang ajar. Dia, aku ini kamu. Wah, aku ini kurang ajar saya. Aku ini, lah, kamu yang ngajari kok. Lah aku memang tak dedel ya. Terus dia bilang, kamu? Iya mas aku. Wah, saudara, dia marah enggak? Semua kumpul di papan tulis, diceritain sama dia yang tak dedelin lagi. Aku bilang, nah, semua ditandatangani tanpa dites. Teman saya sampai bilang, enak ya ikut kamu. Dapat tanda tangan tanpa dites. Saudara, sampai saya lulus, dibela mati-matian sama dia. Kalau Tuhan sudah menjadi pembela kita, maka firman Tuhan digenapi tidak? Kalau engkau hidup berkenan kepadaku, semua musuhmu akan didamaikan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Maka dari itu, lihat Yefta. Yefta pada waktu diusir, dia pergi. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tidak memaki, dia tidak menuntut, dia pergi. Dia cari jalan sendiri. Dan apa terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel.
Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami. Dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Nah, perhatiin saudara. Apa yang saudara dan saya alami sementara ini yang tidak enak, itu belum tentu. Saudara harus hidup dalam kenyataan. Wahyu pasal yang ke-13. Supaya saudara dan saya itu benar-benar menyadari sehingga menghadapi segala perkara saudara tidak usah takut. Karena semua Tuhan yang menetapkannya. Wahyu 13. Ayat 9-10. Barang siapa bertelinga adalah yang mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kenapa? Ayat 7. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Jadi kalau setan bisa mengalahkan orang-orang kudus itu dikasih kuasa sama Tuhan enggak? Iya. Jadi saudara perhatikan, ada masanya, ada saatnya di mana orang-orang kudus seolah-olah kalah. Saudara pun berdoa, sudah berdoa dalam nama Yesus, kalah. Tapi jangan kecewa. Jangan menolak Yesus. Jangan putus asa. Sebab Alkitab sudah berkata, yang penting di sini ketabahan dan iman. Jangan gugur. Karena kalau harus mati, matilah. Masuk surga aja kok. Ngapain pusing-pusing? Yang harus ditawan, ditawan-lah. Tapi pasti Tuhan buka jalan. Jangan saudara bilang, oh Pak ini menderita. Siapa bilang? Saya mengalami semua saudara. Semua Tuhan Yesus sudah berkata apa? Pasanglah kuk yang aku pasang. Karena kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi apapun yang menimpa kita sudah diukur sama Tuhan. Kamu pasti sanggup. Jadi tidak usah takut saudara. Saya mengalami semua dari kecil. Gila-gilaan. Tapi kalau Tuhan bilang alami. Ya kuat tuh. Nyatanya kuat. Sampai saya bilang, loh Tuhan kok aneh sih. Kuat. Kalau Tuhan bilang jalan-jalan aja. Makanya saya tuh dulu saudara. Dikasih istri. Itu sudah. Saya bilang Tuhan. Jodohku itu siapa sih Tuhan? Nah aku gak mau tanya. Karena apa? Saya kalau tanya. Nanti pasti. Kalau dia sudah ngomong aku mesti nurut. Jadi aku gak mau tanya. Lalu saya pacaran sama orang. Ini gonta-ganti. Lah memang rencananya kan memang gitu. Jadi ganti. Nah, Tuhan itu tahu watak saya. Kalau tidak ditunjuk, pasti nanti nakalnya luar biasa. Wong sudah ditunjuk jam masih nakal loh. Apalagi tidak ditunjuk. Tuhan tahu watak saya, dia ngomong saudara. Malam-malam saya diimpin. Ada perempuan kurus pakai ekor kuda jalan, jempit kayak kuda. Aku bilang perempuan kok jalannya kayak kuda. Itu dalam mimpi sudah ngomong gitu. Bangun saya sembahyang, Tuhan, aku kok lihat perempuan jalannya kayak kuda itu. Siapa sih Tuhan? Itu buat apa engkau tunjukin?
Itu jodohmu, mateng kowe. Apa? Itu jodohmu. Waduh. Loh Tuhan, aku gak seneng. Nurut aku atau mau jalan dewek? Nurut. Nah sudah. Lah kok krempeng? Tipis kayak gitu. Aku seneng sing malah gitu lah. Aku bilang. Bayangin saudara. Aku seneng yang malah dikasih yang tipis. Itu Tuhan. Makanya hati-hati. Perempuan-perempuan semuanya ganteng kayak sing jelek. Jangan kepengen apa-apa, turut Tuhan aja. Laki-laki itu jangan gitu, masa bodoh sudahlah. Jalan aja. Sebab apa? Apa yang kamu pikirkan belum tentu. Apa yang kamu inginkan belum tentu. Tapi kalau engkau mengikut Tuhan, semua kesenangan dan keinginanmu tergenapi. Ini saya alami. Waktu saya tahu gitu tipis Tuhan. Itu paling baik buat kamu. Ya sudah. Ya jadi saya enggak, karena saya enggak senang enggak ingat-ingat. Nah belum tahu kok. Wong mukanya enggak dikasih tahu, cuma dilihatin jalani. Ya beneran, mau bilang. Enggak taunya saudara, setahun kemudian ternyata itu teman kelas, wakil ketua kelas lagi. Saya ketua kelas, dia wakil saya. Saya enggak ngerti kalau dia. Padahal yang seneng dia itu orang banyak. Tapi saya enggak seneng, tipis kok. Tingginya 156, berarti cuma 37. Tipis, keringkeng. Itu orang TBC. Jadi saya tidak pernah ketarik. Dia pun tidak ketarik saya. Kenapa? Dia putih, saya hitam. Nah, satu saat karena sudah telat, dia wakil saya bilang, kamu cepat ngambil kabur. Kok kamu tugasmu lalaikan? Wah, dia jalan saudara. Itu gini. Di depan saya kaget. Loh kok dia? Waduh, matengnya. Dia ternyata saudara. Setelah saya tahu, wah ya sudah, saya bilang ya sudah Tuhan nurutlah. Tak deketi. Waduh saudara. Tahu kalau saya deketin. Temennya bilang, dia senang sama kamu. Apa? Dia senang aku. Kalau senang kelantang dulu. Bayangin saudara. Saya itu hitamnya kayak orang Irian. Kulit saya ini kalau kena matahari langsung hitam. Sebab saya dulu di dalam perut dimakani obat keras. Sehingga keluar kayak nurit. Kebakar. Loh saya ini anak tertolak. Saya ini dari dikandung ibu dipijat, dipencet, diminumi obat kinino, obat apa supaya keluar. Karena saya anak tertolak, ditolak. Tapi Tuhan menghendaki hidup karena aku mau pakai anak ini. Makanya Tuhan, saya pada waktu umur 3 tahun, saya belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Saya anak cacat. Kalau ada suara besar sedikit, pingsan. Ini otak ini lemah. Saya kalau minum teh keluar teh. Perutnya tidak bisa terima. Jadi umur 3 tahun masih cacat. Masih kayak anak kurus kering dengan kulit yang melipat kayak ular. Makanya saya dari umur 1 tahun. Adik saya lahir, saya tidak pernah tidur sama orang tua. Diambilkan pembantu. Saya tidur dengan seorang pembantu. Dikasih minum susu pembantu. Sebab dokter berkata anak ini pasti mati. Saudara, siapa ngira jadi kayak begini? Kalau Tuhan mau, makanya jangan pusing. Saya tanya Tuhan, kenapa sih? Aku lihat kamu di tempat sampah dibuang ibu bapakmu. Dan aku lewat, aku ambil. Ayah ibuku belum Kristen. Saya diambil. Makanya saya bilang hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Alkitab itu luar biasa. Apapun mungkin bagi Yesus. Nah, istri saya setelah deketi dia bilang apa? Kelantang. Kelantang itu tahu? Ini loh, dicuci kasih sabun, jemur. Jadi biar putih. Bayangin, dihina kayak gitu. Saya langsung lapor sama Tuhan. Tuh Tuhan tuh jodoh kayak gitu itu.
Saya sudah mau nurut engkau, malah dihina lagi. Nyakitin hati, aku bilang gitu. Tuhannya bilang, jangan sakit hati. Bagaimana enggak sakit hati? Disuruh ngantang, ganti kulit. Aku bilang, kamu harus terima semuanya dari Tuhan. Dengan cara berpikirnya Tuhan. Lah bagaimana? Tuhan itu suka gurau, saudara. Kamu kan hitam. Ya, dia putih. Kopi susu sedap. Kalau kopi tok tak enak, susu tok tak enak, tapi kopi susu sedap. Kamu putih, kamu hitam, dia putih. Enak, cocok. Saya bilang, kowe itu kok suka gurau. Lu itu betul. Ya sudah. Jadi mau kasih ke aku, ya. Sekarang nggak tahu caranya, saudara dideketi nggak mau. Sejak saya tahu saya mulai seneng dia diajak ngomong. Gitu kok. Ini di situ. Lah lalu saya bilang, Tuhan bagaimana? Aku nanti beri kamu hikmat. Loh. Jadi jangan takut saudara. Tidak ada jalan buntu buat Yesus. Sehingga pada waktu mau naik kelas, ini SMP kelas 2 loh. Jadi pada waktu mau naik kelas Tuhan bilang, kamu kan kepengen semua naik kelas. Oh ya, bagi kelompok. 5 ini diajar temanmu yang pintar lah. Dia masuki kelompok kamu. Ajari kamu. Nah terus, ya sudah saya nurut. Ayo bagi supaya naik kelas semua. Memang kelas saya selalu tidak ada yang tinggal kelas. Dari SMP kelas 2 sampai SMA tidak ada yang tinggal kelas. Semua lulus. Sebab saya bimbing caranya begitu. Nah, dia tak ajari saudara. 5 orang, 4 tak ajari. Dia tak ajari tapi tidak selesai. Terus dia bilang, loh aku kok tidak selesai sendiri. Lah waktunya sudah habis kok. Lalu dia bilang, loh aku bisa tidak bisa. Lah terus dia bagaimana? Ya sudah kalau gitu nanti pulang mampir rumah saya. Ajari ke. Oh benar. Dia yang minta bukan aku yang mau. Nah, ngerti caranya Tuhan. Hikmat Allah itu luar biasa. Saya dulunya nggak tahu maksudnya Tuhan apa. Gini, waduh. Akhirnya saudara, dia mengenal pribadi saya, dia berkata, ini orang yang aku butuhkan. Jadi lulus SMP itu dia bilang, aku mau sekolah ke SGKP. Kamu mau ke mana? SMA terus nanti ke dokteran. Saya bilang, oke. Tapi kasih dong foto, kasih apa? Wah. Saya pacaran sama dia 13 tahun. Sampai akhirnya jadi istri saya. Tahu saudara? Dan Tuhan itu luar biasa. Dari berat 37. Kerempeng tipis gitu. Setelah menikah melar, lecet. Moloh. Sekarang bukan moloh lagi. Gemuk. Karena beratnya sekarang 70. Komplit pas saya dapat. Jadi kurus pernah, moloh pernah, gendut pernah. Komplit loh. Jadi apa yang saya dulu kepengen dapat semua enggak? Itu Yesus. Dan itu Alkitabiah loh. Gak percaya? Baca Alkitab. Mazmur 92. Alkitabiah itu. Kalau yang saya alami itu semua Alkitabiah. Coba baca Mazmur 92. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Itu kenyataan. Ayat 13, 14, 15, 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Luar biasa toh? Tuhan itu Alkitabiah. Jadi
gemuk tapi sehat. Loh, luar biasa. Dan sampai sekarang saudara tahu, saya sama istri saya itu kayak orang pacaran terus. Itu Tuhan, saudara. Memang di dalam perjalanan itu susah. Tapi percayalah, tabahkan hatimu. Dan imanmu. Maka engkau akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dengan Yesus. Jangan cuma kepingin berhasil. Jalannya itu mungkin kesengsaraan. Penderitaan. Yesus berkata, di dalam dunia kamu sengsara. Percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Semua sudah diatur Dia. Dan kau berjalan dan ucapkan syukur. Karena langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.